Halo entrepreneur Indonesia, kembali lagi bersama saya Yusak dari Ilmu Keuangan. Nah, saya masih ingin membahas terkait masalah pendanaan untuk perusahaan pemula atau startup. Banyak dari perusahaan pemula atau startup, mereka itu ketika ingin mengajukan pendanaan dari investor, mereka nggak tahu apa sih purpose-nya, gitu ya. Apa sih purpose of capital-nya? Apa sih tujuannya? Dana tersebut akan Anda gunakan untuk apa? Gitu ya. Jadi misalkan Anda butuh duit, misalkan 1 miliar, 2 miliar. Lalu investor akan tanya, dana ini untuk apa sih? Lalu Anda bingung jawabnya kan. Nah, kira-kira untuk apa sih? Lalu Anda misalkan, ya untuk bisnis Pak, gitu ya. Atau misalkan ya untuk membangun bisnis. Oh iya, membangun bisnis itu banyak. Apa yang mesti dibangun? Gitu ya. Nah, di sini mungkin di video ini saya ingin bagikan kepada Anda kira-kira apa aja sih ya, kemana aja sih dana dari investor ini kita akan gunakan, atau kita bahasanya adalah use of fund ya. Jadi kita akan gunakan dana dari investor untuk apa. Yang pertama misalkan Anda akan gunakan untuk R&D ya, misalkan untuk membangun produk, untuk mendevelop sebuah produk atau mendevelop sebuah solusi ya. Anda menggunakan itu untuk research and development misalkan, atau Anda gunakan untuk membangun intellectual property ya, yang akan membuat nanti startup Anda ini akan sangat sulit ditiru ya, sehingga Anda akan bisa menguasai market misalkan. Atau Anda bisa gunakan untuk sales and marketing misalkan. Ya, Anda akan gunakan untuk mengakuisisi customer, untuk bisa meningkatkan brand awareness gitu ya. Anda gunakan untuk memperkenalkan aplikasi atau produk Anda sehingga customer Anda tahu, yang membuat nanti customer Anda mau mencoba dan akhirnya mereka membeli produk Anda. Nah, ini juga salah satu fungsi atau tujuan dari Anda menggunakan dana yang mungkin ya Anda dapat dari investor. Apalagi guna yang lain. Misalkan Anda bisa gunakan untuk working capital ya, atau modal kerja. Anda akan gunakan untuk memproduksi ya, atau Anda membeli inventory misalkan untuk modal kerja. Tentunya ini akan sangat bagus. Ya, sepengetahuan saya, investor akan sangat suka kalau dana ini digunakan misalkan untuk modal kerja. Gitu ya. Kenapa? Karena modal kerja ini di sini dana akan berputar. Gitu ya, akan berputar. Anda belikan inventory, yang mana inventory ini akan Anda jual, lalu akan terjadi perputaran uang dari operasional kalau Anda lakukan ini. Ini juga hal yang bagus. Apalagi yang akan Anda gunakan dananya? Misalkan untuk operation, ya, untuk operation, ya, apakah dari sisi supply chain-nya, atau Anda untuk membayar gaji karyawan, gitu ya, dan segala macam. Apalagi kegunaannya misalkan untuk capital expenditure, beli aset, ya. Anda bilang ke investor Anda bahwa bisnis kita membutuhkan aset, apakah itu misalkan mesin, atau kendaraan, atau teknologi yang harus Anda bangun, gitu ya, atau warehouse, ya, atau pabrik, atau apa sebenarnya aset yang akan mensupport bisnis Anda. Lalu berapa dana yang Anda akan alokasikan untuk membangun aset tersebut atau membeli aset tersebut. Nah, yang ini juga akan sangat berpengaruh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa persen sih penggunaan dana untuk CAPEX ya, capital expenditure, untuk modal kerja, untuk sales and marketing, untuk R&D? Tentunya nggak ada aturannya di sini. Tapi mungkin alangkah baiknya, misalkan kalau dana yang diminta dari investor tidak 100% Anda gunakan untuk membeli aset, ya, di mana aset ini memerlukan waktu ya agar aset ini bisa berputar. Ada baiknya misalkan Anda gunakan untuk apa? Untuk sales marketing, untuk mendapatkan customer, untuk modal kerja, untuk membeli inventory ya, sehingga uang tersebut bisa langsung berputar dan investor akan sangat senang. Kenapa? Karena dia juga akan berhitung kapan dananya ini akan bisa balik. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh membeli aset, tapi mungkin persentase dari alokasi dananya ini Anda bisa atur. Berapa persen dana akan Anda gunakan untuk R&D, berapa persen dana akan Anda gunakan untuk sales marketing, berapa persen dana akan Anda gunakan untuk modal kerja, untuk membeli inventory, berapa persen untuk operasional, dan berapa persen dana ini akan Anda gunakan untuk bisa membeli aset. Nah, saya akan bikin nanti video yang lebih detail terkait capital allocation.
gitu ya untuk startup yang Anda dapat dananya dari investor. Tapi video ini mungkin udah mewakili Anda ya, dan saya akan sangat senang kalau Anda bisa bijak dalam menggunakan dana, apalagi dana ini Anda dapatkan dari pihak ketiga atau dari pihak luar. Sukses selalu teman-teman bisnisnya, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.